Shalom, selamat datang di BCP Manila. Saya panggil rekan-rekan aja ya, karena masih muda-muda. Saya juga jadi merasa muda sore hari ini. Oke, eh, sore hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya ambil topiknya keistimewaan pribadi Kristus. Ya. Waktu saya merenungkan tentang keistimewaan pribadi Kristus, ya saya mulai listing ya. Kalau Yesus Kristus itu keunikannya apa sih? Positifnya apa? Negatifnya apa? Gitu. Saya tulis positifnya banyak, ya. Banyak lah pokoknya, apalagi kalau kita buka Alkitab ya, semuanya kayaknya ada positif. Negatifnya, saya coba nyari-nyari negatifnya apa ya? Gitu. Nggak ketemu, nggak ketemu. Saya yakin dia adalah Tuhan yang dahsyat. Amin saudara. Ya. Saya masih ingat waktu saya masih remaja lah ya, masih remaja, belasan tahun. Waktu itu saya tinggal di Jakarta Timur, ya di Jakarta Timur. Teman-teman saya macam-macam lah ya, ada yang Buddhis, ada yang dari Muslim, ada yang Kristen, Katolik segala macam. Dan waktu dulu juga saya baru mulai ikut ke gereja ya, ke remaja waktu itu, ke remaja. Nah waktu kita ada perbincangan, saya ingat banget tuh. Salah satu teman saya yang bukan Kristen, dia tahu keunikan dari Tuhan saya gitu. Dia komen, oh saya tahu, Tuhan kamu kan yang ganteng itu loh, yang rambutnya gondrong terus agak brewok. Gitu. Saya ingat banget. Ya memang kalau kita lihat di gambar semuanya Tuhan Yesus ganteng ya, ganteng ya. Rambut panjang, tapi bukan karena fisik ya, bukan karena fisik. Mungkin di sini rekan-rekan ada yang sudah berpasangan, ya, ada yang sudah punya anak ya. Pernah nggak coba listing keistimewaan dari pribadi pasangan kita? Ya. Waktu kita pacaran, biasanya yang positif, yang bagus-bagusnya kalau kita listing tuh banyak ya, banyak semua ya. Yang kejelekannya ya paling satu lah ya. Misalkan contohnya kamu suka cemburu gitu loh. Tapi begitu married, boleh saya tanya nggak Bro Jersom? Kalau udah married, mana yang lebih banyak? Yang positifnya apa negatifnya biasanya? Imbang-imbang ya, puji Tuhan. Saya pun pernah waktu itu ikut seminar disuruh listing ya, disuruh listing dari pasangan kebaikannya apa, saya listing. Oh ada. Oh dia baik, dia bisa masak, gini-gini segala macam. Dia juga orangnya tegas dan sayang anak, sayang saya segala macam. Begitu dia bilang, oke coba listing yang kurang baiknya apa sih gitu, kekurangannya ya. Saya listing, ternyata lebih banyak, di situ ada istri saya, ternyata lebih banyak. Banyak banget gitu loh ya, baru keluar, baru ketahuan ya. Nah itulah, saya nggak bicara positif negatif, tapi di sini saya akan berbicara gimana saya mengenal pasangan saya. Ya, sebanyak saya dapat dari pasangan saya berarti saya lebih mengenal, ya dong. Kalau ternyata saya udah 26 tahun married, ternyata masih belum tahu ya, itu malah tanda tanya. Ngapain aja lu katanya, ngapain aja lo. Oke, tentunya kalau ditanya keistimewaan pribadi Kristus itu sangat banyak ya. Tadi kita naikkan juga pujian bahwa dia adalah Allah yang dahsyat ya. Dia memiliki belas kasihan. Pribadi Allah yang maha kuasa. Pribadi yang sederhana ya, dan lain-lain, banyak sekali. Nah, saat ini kita mau baca sama-sama, kita mau belajar dari firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Mungkin kita boleh coba buka sama-sama ya. Kita bukan hanya mengenal tapi juga kita mau belajar ya. Hidup kepenuhan dalam Kristus secara rohani ya. Spiritual fullness in Christ. Ya. Di sini kalau di di terjemahan baru judul perikopnya kepenuhan hidup dalam Kristus. Ya, udah dapat semua? Mungkin kita boleh sama-sama baca yang genap, yang pria, yang ganjil, yang wanita ya.
Dari Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Ya, yang pria-pria baca dulu. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin, amin. Jadi firman ini cukup panjang ya, cukup panjang. Kita melihat di ayat yang ke-9 ya sampai ke-15 itu salah satu keistimewaan Kristus, pribadi Kristus ya. Dia apa? Dia menghapus dosa kita, ya, membayar hutang dosa kita lunas di atas kayu salib, ya. Itu satu hal yang sangat luar biasa, keistimewaan pribadi dari Kristus. Itu yang sudah Tuhan sediakan buat kita, ya, buat kita. Karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup buat kita, yaitu firman itu sendiri. Kita ambil rema dari ayat yang ke-7 ya, dikatakan di sini bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur ya. Jadi ini waktu saya renungi firman ini saya dapat rema dari ayat yang ke-7 ini ya. Jadi kita mau belajar gimana sih caranya kita bisa mendapatkan tadi keistimewaan pribadi dari Kristus ya, dari Kristus. Semalam kita ada kul di kul umum. Di kul umum itu kita diskusi ya, sharing firman Tuhan dan juga sharing pengalaman. Salah satunya kemarin kita bicara bagaimana bisa sefrekuensi dengan Tuhan, ya. Gimana caranya bisa satu frekuensi dengan Tuhan, ya. Tentunya kalau kita bicara frekuensi ya, ini kompleks ya. Saya dapat satu gambaran seperti ini. Waktu kemarin saya pulang ke Indonesia, ya, itu saya kunjungi kakak saya di Bali. Saya kan ada nomor Filipina ya, nomor Filipina, saya bawa ke sana, lalu saya coba connect. Saya nyalakan roaming segala macam. Ini bicara frekuensi network ya. Waktu saya connect, nggak mau. Kok nggak mau? Kenapa ya? Padahal saya udah register, saya udah daftar. Akhirnya saya coba cek sana sini, buka kutak-atik. Ternyata frekuensi saya masih di 5G. 5G ya. Ternyata di situ harus saya adjust ke LTE. Nah, sama seperti itu ya. Nah, kemarin kita bahas terkadang kita mau Tuhan yang ikutin frekuensi saya, Tuhan. Saya mau jalan ke sini, Tuhan. Saya mau mendapatkan sesuatu itu, Tuhan. Tuhan berkati. Ya, kita kan biasa doa gitu, apalagi kita masih muda ya. Tuhan, saya lagi incer ini cewek cantik, Tuhan. Tuhan berkati. Saya mau itu, Tuhan. Pokoknya minta Tuhan sefrekuensi sama saya, dukung saya gitu ya.
Bukannya kebalikannya. Saya harus melepaskan apa yang saya mau supaya saya bisa sefrekuensi sama Tuhan. Ya. Supaya apa? Tadi waktu saya bertelekomunikasi juga sama. Kalau saya nggak satu frekuensi dengan jaringan di Indonesia, saya nggak bakal bisa dapat pesan masuk. Ya. Atau mungkin saya juga nggak bisa komunikasi keluar. Sama. Kalau saya nggak mau ikut frekuensinya Tuhan, ya, melepaskan apa yang menjadi keterikatan saya, melepaskan apa yang mungkin dosa saya, ya, saya nggak bisa berkomunikasi sama Tuhan. Dan bahkan saya nggak bisa dengar pesan Tuhan itu apa, ya. Tuhan bilang A, mungkin saya jalannya ke Z, ya, karena nggak akan connect. Caranya kemarin kita bahas sama-sama bahwa kita harus bisa melepaskan, ya, bisa melepaskan apa yang menjadi keterikatan kita dan kita bisa sefrekuensi sama Tuhan sehingga kita bisa jalan bersama Dia, ya. Kemanapun kita berjalan, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Nanti kita akan baca dari firman Tuhan. Oke, di sini dikatakan, saya ada putus ya. Di sini dikatakan bahwa dengan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, ya, kita sudah menerima Kristus sebagai orang yang percaya, ya. Kita telah mengambil keputusan bahwa kita harus hidup bersatu, ya, hidup bersatu dengan Tuhan, ya. Sama waktu saya mengikat janji nikah dengan istri saya, ya, saya harus bersatu dong dengan istri saya, ya. Nggak bisa lagi saya bersatu terus ngedekem di mama papa saya gitu loh. Tiap hari pulang ke mama papa saya gitu loh, tinggalin istri, nggak mau bersatu, nggak bisa, ya. Kita harus bisa apa? Bersatu, ya. Ya di sini dikatakan hidup bersatu dengan Dia. Sama, kita harus hidup bersatu dengan Tuhan, ya. Dan mengizinkan Tuhan mengendalikan hidup kita. Ya, tadi, ya, kita harus satu frekuensi. Jangan kita yang mau mengendalikan Tuhan. Tuhan, tolong dong, saya punya rencana ini Tuhan. Tuhan nanti tolong handle ya, tolong handle ya. Saya mau punya rencana mau buka bisnis nih Tuhan, ya, punya bisnis. Tuhan berkati. Saya yakin Tuhan pasti berkati bisnis saya, ya. Tanpa mau dengar, mungkin Tuhan berpesan lewat istri, ya, mungkin lewat teman, ya, bisa juga. Kadang-kadang kita menutup kuping kita, ya, kita nggak mau dengar, ya. Karena kenapa? Kita belum sefrekuensi dengan Tuhan, ya. Nah tadi hidup sebagai pasangan suami istri, ya, kita harus hidup bersatu, saling percaya, ya, saling terbuka. Itu pun sama. Kalau kita sudah mengambil keputusan bahwa kita hidup bersatu dengan Tuhan, kita pun sama. Kita harus bisa datang kepada Tuhan, kita harus bisa terbuka kepada Tuhan, ya. Apapun itu, misalkan kita mengalami hal yang sangat sulit nih Tuhan, ya. Bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mampu. Tuhan mampukan saya, ya. Tuhan bekerja, ya. Saya percaya kalau kita sudah bersatu dengan Tuhan, ya, Tuhan nggak akan membiarkan anak-anaknya jatuh sampai tergeletak. Amin, saudara-saudara. Amin. Saya juga percaya itu, ya. Lalu yang kedua, ya, hal yang mengandung konsekuensi bahwa kita pun tidak boleh membiarkan siapapun menjadi perintang antara kita dengan Kristus, ya. Saya yakin pasti di dalam hidup ini, ya, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, pasti kita sering mengalami atau menghadapi rintangan atau kita bilang kalau di dunia bisnis challenge, ya, challenge. Tapi biasanya kita bicara di dalam dunia bisnis, di mana ada challenge, biasanya di situ ada apa? Opportunities, ya. Sekarang gimana caranya kita bisa melihat opportunity-nya itu, ya. Jangan cuma ngelihat challenge-nya aja, ya. Challenge pasti ada. Dan kita nggak bisa menghindar,
ya kita nggak bisa menghindar. Ya, dulu juga saya berpikiran bahwa wah kalau ada rintangan kita menghindar aja, menghindar ya, menghindar jalan dulu ke sana ya, balik lagi rintangannya ada lagi ya. Rintangan itu kita harus hadapi ya, seberapapun beratnya. Ingat kita punya apa? Kristus ya, yang akan selalu siap membantu anak-anaknya ya. Asalkan kita apa tadi? Sefrekuensi dengan Tuhan ya. Dari Amsal 3 ayat 1 sampai 26 ya. Di sini dikatakan tentang berkat dan hikmat ya. Saya ambil dari ayat ke-6, saya bacakan bahwa akuilah dia dalam segala lakumu, ia akan meluruskan jalanmu. Senang ya? Senang ya? Tuhan sendiri yang akan meluruskan jalan kita ya. Tuhan yang akan memberkati jalan kita ya. Tadi asalkan apa tadi? Kita harus tinggal di dalam Kristus, ya, bersatu dengan Dia. Ya, bersatu dengan Dia. Dan mengizinkan Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Lalu apa lagi? Dari ayat ke-7 tadi, Kolose 2 ayat 7 ya, kita coba mau belajar bagaimana kita bisa hidup tetap hidup di dalam Tuhan. Ya. Ini penting, karena untuk bisa mendapatkan tadi keistimewaan yang ada pada Kristus. Apa sih yang bisa kita ambil atau dapatkan dari keistimewaan Kristus tadi? Ya. Dan kita harus pegang untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Ya, kita mau belajar. Yang pertama, nah ini tadi kan dikatakan apa? Harus berakar di dalam Dia. Ya, berakar di dalam Dia. Kalau di American version dikatakan deeply rooted in Him. Ya, kita tahu kalau berakar itu biasanya masuk ke dalam. Ya, kalau pohon itu akan kalau pohon mau tumbuh subur, dia harus akarnya masuk ke dalam untuk mencari sumber yang baik, yang baik ya, yang baik. Saya ingat waktu itu khotbahnya Pak Robert ya, Pak Robert tentang pohon kurma ya, pohon kurma. Gimana pohon kurma itu ditanam dan bisa numbuh ya? Ternyata bibit kurma itu ditaruh di dalam tanah ya. Setelah ditaruh itu ditiban dengan batu-batu besar ya. Ditiban dengan batu-batu besar ya. Waktu itu saya pikir, waduh, kenapa ya mati dong nanti, terhimpit gitu kan, terhimpit. Ternyata enggak ya. Mereka sengaja supaya kenapa? Supaya nanti akarnya tumbuh itu akan ke bawah dulu. Mencari sumber air yang baik ya. Karena kalau dia tumbuh ke atas, akarnya tumbuh ke bawahnya sedikit, itu nggak akan survive ternyata. Jadi dia akan tumbuh ke bawah dulu mencari mana sumber air, begitu dia udah dapat, baru dia akan tumbuh ke atas dan menggoyahkan batu-batu yang ada, menggoyahkan rintangan yang tadi. Ya, sama di sini pun kita mau belajar tentang apa? Gimana kerohanian kita, ya, harus berakar kepada Kristus. Tentunya apa? Kita harus mendapat nutrisi yang tepat dulu nih, ya. Sama seperti pohon tadi ya. Sama seperti mungkin Abigail, Abigail baru lahir harus bertumbuh kan? Dia harus dapat nutrisi yang baik ya supaya bertumbuh dengan baik ya. Sama dengan kerohanian kita ya. Bagaimana kerohanian kita harus bisa bertumbuh dengan baik? Yaitu harus berakar dulu kepada Kristus yang ada firman-Nya. Nggak boleh berakar kepada hal yang lain ya, itu bahaya. Terus apa? Supaya kita bisa mendapat nutrisi yang tepat, yaitu firman Tuhan. Ya, yang mengajarkan kita untuk kita bisa lakukan siang dan malam. Lalu apa lagi? Supaya kita sebagai orang-orang yang telah dipilih, bisa menerima anugerah keselamatan melalui Kristus. Ya. Saya bacakan dari ayat 5, Yohanes 15 ayat 1 dan 8 mungkin teman-teman pernah baca
tentang pokok anggur yang benar. Ya. Saya ambil dari ayat 5 dikatakan bahwa apa? Kenapa kita harus berakar kepada Kristus? Karena dikatakan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Karena Kristus adalah sumber nutrisi yang baik, ya. Karena Kristus itu adalah firman. Lalu apa lagi? Di sini kita belajar. Yang kedua saya dapat tentang kita juga harus berakar di dalam komunitas yang tepat, ya, komunitas yang tepat. Ini juga enggak kalah penting ya, di mana dikatakan bahwa supaya kita bisa dapat tegak bertahan terhadap segala angin pengajaran atau pencobaan yang menerpa. Ya, di ayat tadi Kolose 2 tadi kita baca bahwa Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Kolose bahwa kita harus berpegang pada firman kebenaran. Supaya apa? Kita nggak bisa diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Ya. Karena saat ini kita tahu banyak macam lah ya. Informasi tahun 2023 ya dikatakan tahun yang gelap. Tadi di VOP dikatakan juga Pak Jokowi bilang juga tahun yang nggak mudah. Ya, kita tahu nggak mudah. Tapi saya yakin bersama Tuhan kita bisa lalui ya cobaan atau tahun-tahun yang tidak mudah itu menjadi mudah. Amin. Amin ya. Amin. Nah di sini dikatakan saya ambil dari firman Tuhan ya, di mana kita harus saling mengasihi di dalam komunitas yang pastinya. Bahkan kita juga bisa saling menegur ya. Kita lihat rekan kita ada yang salah, kita bisa tegur ya. Menegur dengan hikmat ya. Kita juga bisa apa? Mengasihi, menolong teman kita mungkin yang sedang terpuruk ya. Yang perlu mungkin konsultasi dengan kita ya. Kita bisa saling membantu di dalam komunitas. Maka dari itu saya bilang di sini apa? Kita harus juga berakar di komunitas yang tepat ya. Kita juga ajak semua rekan-rekan di sini. Kita ada beberapa call di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Pastor Robert. Nanti bisa cek dengan Bro Darius dan Sister Aida untuk bisa juga sama-sama ikut call ya. Kita bisa saling sharing. Kita sharing bukan hanya sharing firman Tuhan, tapi kita bisa sharing pengalaman ya, dan kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Saya dapat dari Kolose 3 ayat 15 ya. Ayat 5 sampai 17, perikopnya tentang hidup sebagai manusia baru, di mana kita sudah menerima Kristus, menerima keselamatan Kristus, dan kita hidup bersatu dengan Kristus. Kita hidup sebagai manusia baru ya, karena yang lama sudah kita tinggalkan tadi. Apa? Dosa kita ya, hutang dosa kita sudah dibayar lunas di kayu salib oleh Kristus. Di ayat 15 dikatakan bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Itulah komunitas ya. Komunitas. Jadi sekali lagi saya undang rekan-rekan semua untuk boleh bergabung di dalam komunitas goal kita ya. Oke, terus apa lagi kira-kira yang kedua ya? Nah ini dia, kerohanian kita harus dibangun di atas Kristus ya. Di American Version dikatakan bahwa itu sebagai continual build up in Him. Jadi terus bertumbuh ya, bertumbuh di dalam Kristus. Nah, kalau kita bertumbuh ya sekali lagi di sini berarti kita harus punya fondasi yang kuat ya, fondasi yang kuat. Tadi kita belajar. Fondasi yang kokoh ya di atas Kristus, di atas firman-Nya ya. Kenapa tadi kita pertama sudah belajar bahwa kita harus berakar.
Ya berakar mencari nutrisi itu ya untuk membangun fondasi yang kuat ya. Nah, kenapa fondasi ini penting ya? Saya coba googling, cari tahu fondasi itu apa sih? Pentingnya apa sih? Fungsinya apa sih? Ya, mungkin di sini kalau teman-teman yang teknik engineering mungkin lebih tahu ya. Tapi di sini coba saya share ya. Kalau dari googling dari segi engineering dikatakan bahwa foundation is the element of a structure ya. Jadi dikatakan bahwa fondasi itu merupakan struktur bangunan ya, Fondasi itu struktur bangunan yang letaknya berada di bagian paling bawah ya. Connected to the ground ya. Pasti ke bawah dong ya, ke bawah. Biasanya kalau kita lihat mungkin di Filipina atau di Indonesia ada tiang pancang tuh ya, dimasukin ke bawah ya. Jadi dikorek dulu, bikin fondasi di bawah ya, supaya bisa kokoh. Mau bangunannya 50 lantai pun dia harus bikin fondasi yang kuat ya. Lalu apa? Dikatakan fondasi merupakan salah satu bagian utama ya. Fondasi itu bagian utama loh ya. Sama. Kalau kita bicara tentang kerohanian kita ya. Kita mesti ada fondasi yang kuat. Karena ini apa? Salah satu bagian utama dalam menopang beban bangunan di atasnya. Bayangin, kalau kita bangun menumbuhkan spiritual rohani kita pada fondasi yang gak kuat, ya. Dengar firman, ya so-so lah, ya, so-so lah. Ya saat teduh, kalau saya lagi ada waktu Tuhan, bolehlah. Kalau pas saya lagi sibuk, rapel dulu, rapel. Rapel tahu nggak ya bahasanya ya? Tahu ya rapel, maksudnya tunda dulu. Saya dulu begitu juga, Jadi biasa waktu saya komitmen sama istri saya, kamu dulu deh, saya nantilah hari ini sibuk ya, banyak meeting, pulang malam, entertain customer segala macam, rapel lah nantilah, hari Jumat lah nanti pas mau weekend saya rapel, saya baca mungkin 5 pasal. Begitu hari Jumat, ada aja rintangan lagi ya, aduh harus ke sini, anak minta kemana segala macam. Ya udah Sabtu deh. Terus akhirnya apa? Bolong-bolong. Saya sedang membangun kerohanian saya di fondasi yang gak kuat. Ya. Walaupun memang saya sudah mengenal Kristus. Ya. Tapi tadi akar saya enggak mencari nutrisi yang benar-benar dari Kristus. Ya. Sehingga saya bertumbuh dan fondasi saya tuh menjadi kuat. Ya, itu. Jadi kenapa kita harus membangun fondasi kita di atas Kristus, di atas firman-Nya. Tadi kita bicara bahwa setelah kita memiliki akar ya yang menyerap nutrisi yang baik, itu firman Tuhan ya. Lalu menjadikan dasar yang kuat ya. Sama tadi juga saya bilang baby dari Gersom, Abigail dapat nutrisi yang kuat ya, sehingga dia bisa merangkak, bisa berjalan ya, bisa sekolah ya, bisa bekerja seperti kita dan bisa berbuah ya. Dikatakan di sini bahwa kerohanian kita harus bertumbuh bagaikan bangunan yang didirikan di atas fondasi yang kuat. Di sini saya akan coba bacakan dari Matius 7 ayat 24 ya. Mungkin kalian pernah baca di Matius 7 ayat 24 sampai 27 ya. Di sini dikatakan apa? Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Masih ingat Matius 7 ayat 24 sampai 27 tentang mendirikan bangunan yang satu di atas pasir, yang satu di atas batu. Ya. Sama-sama didirikan ya bangunannya, sama-sama bagus ya, cuman fondasinya beda. Yang satu di atas pasir, satu di atas batu. Sehingga apa tadi? Waktu hujan, banjir datang ya.
bangunan itu yang dibangun di atas pasir hancur. Hancur. Bangunan yang dibangun di atas batu, di atas fondasi yang kuat, di atas kebenaran firman Tuhan, walaupun kita masih tetap dilanda bencana atau mungkin cobaan, tapi bangunan kita kuat, utuh. Rumah tangga kita pun kuat, utuh bersama Kristus. Ya, ini yang sudah kita alami ya, saya sendiri pribadi dengan keluarga saya. Saya juga mengucap syukur waktu itu juga Tuhan panggil saya untuk bertobat ya, untuk mengikut jalannya sungguh-sungguh ya, dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Akhirnya juga keluarga kita dipulihkan ya, anak-anak kita juga diberkati, istri saya juga happy. Di sini dikatakan apa? Hanya di atas fondasi yang benar, ya, di atas fondasi yang benar, maka suatu bangunan dapat didirikan dan bertahan dalam berbagai kondisi cuaca yang mengancam, ya. Jadi fondasi kerohanian yang kuat menjadikan iman kita tumbuh dan tidak mudah runtuh oleh rupa-rupa cobaan. Ya. Sekali lagi di garis bawain bahwa hanya di atas fondasi yang benar. Ya. Apa tuh fondasi yang benar? Di atas firman Tuhan, Kristus Yesus. Lalu apa lagi? Yang ketiga ya. Tadi kita udah berakar, ya, berakar, lalu bertumbuh di atas fondasi yang benar. Yang ketiga, kita harus terus bertambah teguh ya dalam iman kepada Kristus. Nah ini iman kerohanian kita juga terus harus bertumbuh di dalam Kristus ya. Kita jangan cuma punya fondasi yang kuat ya, setelah itu bangunannya nggak dibangun gitu ya. Bantet misalkan. Itu dulu waktu pas Krismon ya. Krismon waktu pas Covid juga. Kita lihat banyak bangunan yang sudah fondasinya udah jadi ya. Sudah naik sedikit terus bantet ya. Bantet maksudnya nggak jalan lagi, stop ya. Karena kurang dana lah, karena ada isu Covid lah, apa segala macam, ada bencana, ada rintangan, nggak dijalanin ya. Kita nggak mau seperti itu ya. Di sini dikatakan bahwa increase more and establish in your faith. Ya, establish in your faith. Jadi bertambah teguh di dalam iman kepada Kristus. Ini yang kita mau belajar ya. Tadi kita baca di Kolose 2 itu bahwa banyak ajaran-ajaran dan filsafat kosong ya. Kalau di sini dikatakan yang banyak beredar di ya sekitar kita ya. Nggak cuma di Filipina. Di Indonesia pun ada ya. Banyak juga janji-janji atau orang-orang yang menawarkan janji yang sangat luar biasa ya untuk mendapatkan keuntungan kayak atau mendapatkan sesuatu yang dengan jalan ekspres ya, dengan jalan ekspres. Nah itu kita harus belajar gimana caranya kita bisa mendapat hikmat ya dari Tuhan. Caranya apa? Sefrekuensi dengan Tuhan ya. Jadi kalaupun kita ditawari hal-hal yang mungkin sangat luar biasa bagus ya, secara hitung-hitungan, secara logis, oh ini bagus ya. Tunggu dulu, tanya Tuhan. Kan udah sefrekuensi sama Tuhan ya. Kalau kata sekarang WA dulu sama Tuhan. Tanya Tuhan, gimana nih tawarannya? Saya ambil nggak ya? Doa, minta sama Tuhan ya. Saya yakin kalau kita sudah melepaskan apa yang sudah menjadi keterikatan kita dan sefrekuensi dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban. Kamu harus lakukan apa? Ya. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Ya. Kita harus tanya ya. Gak usah malu-malu sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Tuhan saya perlu advice atau konsultasi. Gak bayar kok ya, gak bayar. Kalau kita sudah sefrekuensi dengan Tuhan, ya, kita akan mendapat hikmat, ya. Untuk apa? Mewaspadai rupa-rupa tadi,
ajaran atau isu atau apapun yang ada di luar ya. Serta kita bisa menguji dan melihat buahnya itu apa sih ya. Ya saya dapat dari Matius 7 ayat 15 sampai 20 ya. Tentang apa hikmat ya, tentang hikmat yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya ya. Dalam mengatasi atau mengalami segala macam ajaran yang sesat ya. Saya bacakan di Matius 7 ayat 15 dan 16 dikatakan bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba ya. Menyamar seperti domba, bukan serigala. Kalau serigala kita udah tahu ini enggak, wah ini buas nih. Kita udah menghindar ya. Jadi apa? Yang menyamar seperti domba ya, cute. Aduh lucu nih, kita pasti welcome ya. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tuhan memberikan hikmat. Ini keistimewaan firman Tuhan yang diberikan kepada kita ya. Jadi Tuhan bilang apa? Lihat buahnya ya. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka ya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Nggak bisa, semak duri nggak ada buah anggurnya ya. Lalu atau buah ara dari rumput duri? Nggak bisa. Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk bisa menentukan bahwa ini baik atau tidak baik. Tetap kita harus menempel sefrekuensi dengan Tuhan. Ya. Lalu apa lagi? Dikatakan di sini. Yang kedua ya. Dengan melakukan terus firman kebenaran Tuhan ya. Sehingga kita bisa menghasilkan buah yang baik. Ya, kita harus melakukan terus firman kebenarannya. Tadi kan kita ingat kita sudah berakar ke bawah ya, mencari nutrisi yang baik, mendapat firman kebenaran Tuhan. Jangan lupa itu apa? Kita harus melakukannya, melakukan firman Tuhan ya. Saya dapat dari equipping ya, dari waktu itu di Jakarta. Equipping itu bagus sekali ya, bahwa dikatakan bahwa kita jangan cuma menerima firman kebenaran Tuhan ya. Ya kita manggut-manggut yes, yes, amin, Lord, amin ya. Kita pintar sendiri lah istilahnya, kita tahu firman kebenaran Tuhan, tapi stop di situ ya. Jangan seperti itu. Di sini ada satu advice bahwa strateginya adalah kita harus melakukan up, in, out. Ya, gampang ya, up, in, out. Saya juga waktu dengar itu, oh ya gampang nih dengarnya. Up, kita meminta dari Tuhan ya. Kita dapat firman kebenaran dari Tuhan, masuk di dalam hati kita harus out. Kasih lagi ke orang lain. Kita memuridkan lagi ke orang lain. Ya, ke anak kita, ke istri kita, suami kita, teman-teman kita, orang tua kita. Ya, kita harus apa? Memberikan tadi kabar baik kebenaran itu kepada mereka. Ya, jangan semuanya disimpan di hati. Ya. Semuanya oh ya saya udah tahu ini semuanya. Tapi kita nggak pernah menghasilkan buah. Ya, kita harus melakukannya. Ya, sehingga orang lain pun bisa menikmati buah yang kita hasilkan. Sehingga dia juga bisa menikmati tadi keistimewaan pribadi Kristus yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ya, jadi kita harus apa? Up, in, out ya. Lempar lagi keluar, ya lempar lagi keluar. Bukan lempar tanggung jawab ya, tapi up, in, out. Itu ada di Matius 7 ayat 17 ya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, Tuhan akan memberikan hikmat bahwa kalau orang ini sebenarnya serigala ya, pasti nanti buahnya ketahuan, buahnya nggak baik. Ya, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Lalu apa lagi? Di sini kita belajar. Akhirnya pasti apa? Kita akan menerima janji Tuhan, yaitu mahkota kehidupan. Ya. Di sini saya ambil dari Matius 7 ayat 21 ya, mana tadi pagi juga Pak Robert khotbah tentang apa? Allah itu setia akan janjinya, ya, setia akan janjinya.
Tuhan gak pernah mengingkari janjinya ya. Kepada mereka, pada anak-anaknya yang mengasihinya. Ya, yang mengasihinya, jangan lupa. Dan yang melakukan firman-Nya, firman Tuhan. Yaitu akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikannya. Itu dari Yakobus 1 ayat 12. Waktu saya renungkan ayat ini ya, dari Matius 7 ayat 21. Saya kaget juga ya, waktu baca yang di ayat ini. Dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, apa? Akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, jadi mungkin kita mengenal Kristus ya, kita percaya Kristus, kita sudah menerima kebenaran Kristus ya. Tapi di sini dikatakan apa? Kamu melakukan kehendak Bapakku yang di sorga enggak? Tuhan akan tanya gitu. Ya, mungkin bisa aja saya berkhotbah, ya, menyampaikan firman Tuhan. Sampai waktu saya dipanggil ke rumah Bapak, saya panggil Tuhan, Tuhan. Tuhan kenal saya dong, saya ngelayanin loh ya. Tiap hari Minggu datang jam 8 sama Darius Tuhan, Pak. Sampai malam pulang juga, terus nganterin teman-teman, Raida segala macam. Saya pasti masuk surga. Ya. Tuhan cuma tanya, kamu sudah melakukan kehendak Bapakku di surga enggak, Hen? Oh iya, enggak ya Tuhan, saya cuma melakukan rutinitas saja di gereja. Masuk ke dalam kerajaan surga enggak? Ya, ini shock ya waktu saya baca ini juga. Aduh, saya sudah melakukannya enggak ya Tuhan ya? Tadi kita udah belajar bahwa kita sudah berakar ya, mencari nutrisi yang baik ya dalam kebenaran firman Tuhan ya. Kita sudah membangun fondasi kita di dalam Kristus dengan kuat ya, sehingga kita coba apa? Bertumbuh di dalam iman ya. Nah tadi kalau saya cuman berakar ya, mencari nutrisi, baca firman Tuhan, dapat firman Tuhan, dapat equipping ya, dapat pengetahuan tentang firman Tuhan, tapi cuman masuk ke dalam saya doang ya. Tadi ya up in out ya. Saya cuman minta sama Tuhan, doa sama Tuhan, saya dapat, tapi saya nggak pernah kasih keluar ya, nggak pernah berbuah buat orang lain ya. Itu pun sama, saya masih belajar gimana saya bisa berbuah dan saya juga bisa menjadi berkat buat orang lain ya. Ini kita harus melakukan perintah Bapa yang di surga ya. Jadi bukan cuma hanya mengenal Tuhan aja ya. Nah dari summary dari firman sore ini ya, mungkin tim profetik boleh naik ke atas. Gimana kita bisa terus hidup di dalam Tuhan tadi ya. Dari Kolose 2 ayat 7 yang kita baca bahwa kita harus terus berakar dalam-dalam ya. Berakar dalam-dalam berarti mencari kebenaran firman Tuhan. Ambil nutrisi yang benar ya dari firman Tuhan. Untuk apa? Kita boleh membangun fondasi yang kuat di dalam Kristus, ya di dalam Kristus. Sehingga apa? Kita bisa bertumbuh semakin kuat, teguh iman kita, ya. Mari kita confess bahwa Tuhan itu dahsyat ya. Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Tuhan itu adalah firman kebenaran kita. Dan biarlah apa yang kita belajar pada hari ini, mari kita terus berakar dan bertumbuh dan juga membangun dasar hidup kita di atas firman Tuhan ya. Sehingga hati kita selalu melimpah dengan ucapan syukur atas tadi yang kita belajar keistimewaan Kristus ya. Kita bisa dapatkan itu dan juga bisa dinikmati ya, dan kita bisa membagikan itu juga buat sesama kita, keluarga kita, agar kita bisa membuahkan hasil ya yang bisa dilihat dan dinikmati sama orang lain. Mari kita undang bangkit berdiri.